bisa. Katekisme, silakan anak-anak menunggu aja menentukan lagu wajib nasional ya. Ibu aja bernyanyi Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih semangat? Masih. Sebelum ibu mulai, sekarang ibu aja ice breaking dulu. Kita tepuk 1, ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Komang aja. Hadir. Yuna. Hadir. Sion. Hadir. Adelia. Hadir. Novi. Hadir. Erin. Hadir. Bawani. Hadir. Putri. Nina. Hadir. Terus Dwi. Hadir. Semua hadir? Hadir. Oh, belum lagi ibu panggil ya. Reni lagi 1. Hadir. Semua masuk ya. Oke. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenai tentang bimbingan konseling. Ya, sebelumnya kalian sudah sering ya di lapangan atau di sekolah, anak-anak sudah mengenal yang namanya kedisiplinan. Ya, itu termasuk dalam materi ibu tentang bimbingan konseling. Artinya anak-anak pun diajak berdisiplin. Ya, sudah siap belajar dengan disiplin? Ya, oke. Nah, untuk mengingat materi yang sebelumnya itu ada kedisiplinan. Jadi, menurut anak-anak apa sih itu yang namanya disiplin? Nah, disiplin itu seperti apa? Ya, taat aturan. Lagi? Apa lagi? Tidak telat ke sekolah termasuk kedisiplinan? Iya. Terus apa lagi kalau di lingkungan sekolah? Tidak melanggar aturan. Betul. Apa? Menjaga kebersihan. Nah, ibu akan mengajak anak tentang kedisiplinan. Nah, materi hari ini tentang kedisiplinan. Ya, semua orang itu harus sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengenal dengan lebih jauh, kita harus disiplin dengan diri sendiri dulu. Ya, kalau sudah disiplin, semua akan apa? Bergerak, berjalan kan? Oke, sebelum di sekolah dari hal kecil dulu, dari lingkungan keluarga, ya. Nah, sebelum
diajarin yang namanya disiplin. Ya, yang pertama disiplin. Misalnya anak-anak dari kecil itu sudah memasuki TK. Nah, anak TK itu kan masuk pagi jam 8, berarti jam 7 kalian sudah harus sudah bangun. Berarti dari usia 5 tahun anak-anak sudah diajari disiplin. Ya, sebelum TK kalian masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah yang mengenal namanya disiplin dengan cara satu, orang tuanya disiplin memberikan anak-anak makan. Kalau makan berapa kali sehari? 3 kali. Orang tuanya disiplin pagi, siang, sore. Itu orang tuanya disiplin. Terus anak-anak disiplin juga di rumah makan teratur. Ya. Terus sebelum makan harus ada mencuci tangan. Diajarkan mencuci tangan. Itu juga namanya kedisiplinan. Ya. Harus sudah ada di benak kalian. Oh, sebelum kita makan itu harus mencuci tangan. Nah, udah TK diajarin bangun pagi karena masih jam 8 jam 7 harus sudah bangun. Ya. Sebelum berangkat ke sekolah sudah diajak sama orang tuanya mandi, makan, sarapan pagi dulu, sembahyang sebelum berangkat ke sekolah. Terus berpamitan dengan orang tua, baru diantar ke sekolah. Itu adalah kedisiplinan sejak umur 3 sampai 5 tahun. Sekarang kalian sudah menginjak SD, dan kedisiplinan yang itu muncul lagi. Waktu TK jam 8 ke sekolah jam 7 baru bangun. Sekarang kalau SD berubah lagi. Disiplinnya itu bangun harus jam berapa? Sekolah jam berapa SD? Jam 7. Terus kalian harus bangun jam 7? Tidak, tentu saja tidak. Kalian bangun jam 6. Sebelum jam 6 kalian ngapain? Mandi, gosok gigi, sarapan, lalu memakai seragam sekolah, terus sembahyang, lagi berpamitan. Jangan lupa meminta uang jajan, ya, baru berangkat ke sekolah. Nah, itu sudah di lingkungan rumah sudah disiplin. Sekarang sampai di sekolah, apakah ada aturan di sekolah? Ada, tentu saja ada. Di rumah ada aturan, di sekolah juga ada aturan. Ya, kalau di rumah itu aturannya harus bangun pagi, harus membantu ibu, itu kalau sudah bisa. Ya, kalau di sekolah itu wajib anak-anak mengikuti aturan. Ya, yang pertama sampai di sekolah apa? Menyapu halaman, tiket dulu. Ya, itu salah satu mengikuti aturan sekolah. Setelah tiket, anak-anak yang tiket ada yang membantu dan ada yang setelah itu baru mengatakan ujian trisambil. Setelah mengatakan ujian trisambil, masuk kelas, belajar dan sampai jam 10. Itu adalah peraturan di sekolah. Apabila ada PR disuruh buat sama gurunya? Iya, itu kalian PR-nya buat di rumah. Besoknya ke sekolah membawa PR. Itu adalah salah satu kedisiplinan di sekolah. Nah, yang pernah ibu lihat, apakah ada di sini anak-anak yang pernah melanggar yang namanya kedisiplinan sekolah? Nah, siapa yang pernah melanggar kedisiplinan? Nah, apa sih, Yor? Waktu siang tiket katanya tidak nyapu. Jadi, sanksinya apa? Ya, disuruh apa? Ya, disuruh pungut sampah. Terus siapa yang lagi pernah melanggar aturan? Ya, bukunya panjang. Kalau bukunya panjang, terus kalau mau makan cacingnya mau masuk ke dalam, itu apakah salah guru memberi aturan? Tidak.
bersih. Itu adalah salah satu kedisiplinan. Sudah berdandan rapi? Nah, kalau sudah rapi, cantik, ganteng, semua jadinya suka. Ya, itu salah satu. Oke, itu sudah di lingkungan keluarga sudah, di lingkungan sekolah sudah, itu ibu sudah ada. Sekarang ibu akan mengajak anak-anak tentang yang namanya bullying. Nah, lihat materinya, ibu akan share sedikit materinya. Nah, ini ada sedikit materi tentang apa sih itu bullying. Nah, ibu punya video tentang bullying. Ya. Ibu akan tayangkan. Silakan disimak videonya. Hi guys, welcome back to my vlog. Today we're going to ask ourselves the most ancient question of them all. Dots or stripes? So, okay, on one hand, stripes are... So, as I was saying... Nah, video ibu Stop berapa it! tulis ya? For 2 days you've been flying around here and picking on me. You're driving me crazy! Stop it! Bullying is a behavior that hurts, harms, or humiliates a person. There are different types of bullying. Active bullying, which includes physical bullying, and verbal bullying, such as name calling. Passive bullying, when a person makes others feel invisible by ignoring them or not inviting them to join the game or party. And cyberbullying, such as sending mean messages by text, email, or on social media. A bully looks for ways to get power and control over another person to make that person feel bad and to make themselves look more powerful. If somebody bullies you, look at them and tell them to stop in a calm, clear voice. If speaking up seems too hard or not safe, walk away and tell a friend or talk to a parent, teacher, counselor, or any other trusted help. If you're being cyberbullied, don't respond or forward messages. Block the number on your cell phone or unfriend the person on social media. Keep evidence of the cyberbullying by saving the text, tweet, or picture and report it to an adult. If you witness bullying, speak up and let the bully know what they're doing is not okay. If the bullying continues, walk away and get help. Keep asking for help until someone listens or the situation changes. If you know someone who's been bullied, be kind to them so they'll know that they're not alone. Anyone can be the victim of bullying. People bully other people for all kinds of reasons. Bullying can hurt, both physically and emotionally. But don't blame yourself. Remember, it's not your fault. You are awesome. Oh, you poor thing. You were just lonely and needed some attention. Here, have a cookie. Okay guys, till next time. And don't forget to come and visit me at amaze.org or go to my YouTube channel to watch more. Bye! Oke, itu sedikit gambaran tentang bullying. Nah, sebelum lanjut lagi, nah ibu membahas materi tentang bullying ini agar anak-anak tidak terjadi bullying di sekolah. Nah, materinya bullying itu apakah ada yang tahu apa sih itu yang namanya bullying? Ya, materi kita adalah bullying. Nah, bullying. Bullying itu artinya apa? Bahasa Indonesianya apa? Membuli, menghina, mengejek. Ya, itu adalah materi kita nih. Menghina, mengejek. Nah, sebelum di lingkungan sekolah
sekolah, apakah anak-anak pernah dilihat di rumah ada yang melakukan bullying? Nah, pernah di lingkungan sekitar ada bullying? Apa? Diejek. Nah, yang di sini? Lempar cacing juga termasuk bullying gitu ya. Oke, selanjutnya di sekolah, apakah pernah terjadi bullying? Nah, siapa tahu ada yang temannya bullying tapi tidak memberitahu ibu. Nah, jadi ibu akan kedepannya akan memberitahu anak-anak jangan melakukan hal itu. Nah, ada yang tahu? Contohnya satu, misalnya ada temannya seperti video yang tadi, temannya berjalan bawa makanan terus disandung ya, disandung jadi terjatuh, itu termasuk tindakan bullying bukan? Sudah berarti mengerti apa itu bullying? Sudah. Nah, anak-anak itu tidak boleh melakukan tindakan bullying, itu sangat berbahaya ya. Menghina teman, mengejek teman itu sangat tidak boleh ya. Nanti temannya terpuruk, misalnya sampai ini diejek sama temannya ini banyak, terus dia tidak mau berangkat ke sekolah karena dia terus diejek, jadinya dia ini jadinya pendiam, terus di rumah aja nggak mau kemana-mana. Itu bahayanya bullying. Nanti orang tuanya, Bu, kenapa ini anak saya nggak mau pulang berangkat ke sekolah? Karena sering diejek. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, sebagai ibu akan sekarang aja anak-anak silakan membuat kelompok ya. Ini 4 orang, ini 3 orang, ini 4 orang. Silakan buat satu tindakan bullying lengkap dengan penjelasannya. Nanti ibu suruh presentasi ke depan. Ya, ibu tulis lengkap ya. Misalnya ini adalah pengalaman kalian sendiri. Ya, ya. Silakan. Satu kelompok satu. Ya, silakan. Ayo bergerak ke belakang. Ini silakan. Ya, dari sana. Ini berdua boleh. Berdua ini masuk. Buat satu tindakan bullying. Ya. Nanti ada yang presentasi ke depan. Silakan ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tindakan bullying yang pernah kalian lihat. Yuk, buat yang benar. Ya, di sekolah. Kalau anak-anak pernah di rumah mungkin ya boleh, di sekolah boleh. Ya, nyata. Ya, silakan buat tulis. Ya, ceritakan sedikit. Berfokus. Pas saya ini, saya itu kenapa siapa? Ayo dibuat. Nanti presentasi per kelompok ke depan ya. Satu kelompok satu buatnya. Yuk buat. Ibu kasih waktu 5 menit. Pernah melakukan tindakan bullying? Misalnya pernah lihat temannya melakukan tindakan bullying? Silakan diceritakan di sini. Yuk, dari depan catat. Nanti buat dulu.
Utamakan di lingkungan sekolah. Sudah? Siapa yang mau presentasi pertama? Tapi kelompok mana yang sudah? Nanti kelompok ini yang pertama presentasi, terus kelompok yang sudah kelompok ini. Oke, yang pertama silakan kelompok Sio. Nah, yang lain dengarkan, temannya akan mempresentasikan tentang bullying apa ini? Tentang apa? Iya, coba dibaca. Yang keras. Saya pernah diejek sama orang tua saya dan didiamkan berhari-hari karena satu hal saya tidak mau bermain karena tidak dibolehkan oleh orang ibu saya karena panas. Oh iya. Nah ini temannya diejek katanya sama orang tua yang mengejek. Ya, ini bukan maksudnya mengejek, tetapi orang tuanya
Ya. Nah, kelompok ini itu membahas tentang diejek sama kakak kelasnya ya, karena tahu nama orang tua ya. Cara mengatasinya, kamu siapa yang mengejek itu kamu panggil. Setelah panggil langsung bilang, kamu jangan mengejek-ejek nama orang tua. Itu tidak boleh. Kita bisa saja durhaka. Nah, itu cara mengatasinya. Kalau ada lagi teman-temannya yang mengejek nama orang tua, bilang aja, nanti kamu mau jadi anak batu, kamu terkutuk. Itu tidak akan lagi temannya mau mengejek nama orang tua. Ya, kalau terus masih diejek, silakan dilaporkan ke guru atau guru di kantor. Ya, ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok mana? Ini ya. Silakan dibaca. Saya pernah diejek dengan sebutan Robi, dengan kakak kelas kronologi. Awalnya si Robi sudah di saat sekolah saya tidak sengaja bertemu kakak kelas, terus saya diberi dengan baju saya sangat sakit. Dia nyanyi senang. Ya, ini adalah diejek juga ya. Nanti kalau kalian diejek sesama teman, kalian jangan membalasnya. Jangan membalasnya ya. Biarin temannya mengejek, kalau sudah dia kalau sudah kelewatan baru kalian bisa ya. Itu adalah tindakan mengejek yang sering kali ya. Bullying itu banyak sekali tentang mengejek. Ya, itu tindakannya mengejek juga. Ya, silakan nanti bisa dilaporkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok terakhir. Nah, silakan yang sudah presentasi hadap ke depan. Nah, dengarkan rupanya ini bersama. Ya, ini sama juga. Bullyingnya tentang mengejek. Ya, masa temannya dibilang bodoh? Apakah boleh? Tidak, itu tindakan juga tidak boleh. Nanti kalau ada temannya yang bilang bodoh, nanti kamu bisa bilang gini, kamu jangan bilang-bilang saya bodoh. Ya, apakah ada bukti kalau saya itu bodoh? Ya, tidak boleh dilakukan. Mengerti? Ya, supaya temannya tidak lagi bilang bodoh. Memangnya kalian tahu saya bodohnya di mana? Nanti tanya balik gitu. Ya, mengerti? Ya, tepuk tangan. Oke, setelah kalian semua presentasi, apakah kalian sudah mengerti itu tentang bullying semua? Nah, Ibu sudah kasih kalian presentasi, terus cara mengatasinya. Ingat ya.